三叠浪拳 Nope. 还敢逞凶？怎么打？这不可能！听明白了没有？遵命，遵命。 Di episode sebelumnya, kita sudah melihat beberapa pertandingan dan sekarang pertandingan itu sudah berada di babak final. Dan pertandingan final kali ini yaitu Qin Chen melawan Li Qingfeng. Mereka berdua pun bersiap-siap untuk memulai pertandingan. Di sini, Qin Chen tampak santai, sedangkan Li Qingfeng ia terlihat sedang makan pil obat level 2. Pertandingan pun dimulai dan lagi-lagi Li Qingfeng tampak meremehkan musuhnya tersebut. Qin Chen yang gak suka basa-basi menyuruh Li Qingfeng gak usah banyak bacot dan langsung aja memulai pertandingannya. Mereka berdua tampak beberapa kali melakukan adu pukulan. Li Qingfeng yang terkenal memiliki pukulan terkuat tampak heran kepada Qin Chen yang selalu bisa mengimbanginya. Kemudian Qin Chen menjelaskan kalau pukulan itu tidak semata-mata tentang kekuatan saja. Lord Lingwu pun membenarkan perkataan Qin Chen itu. Ia menjelaskan kalau ada juga teknik pemahaman dan kemampuan. Li Qingfeng yang tampak kesal, ia pun membangkitkan kekuatan Bloodline level 3 yang ia miliki, yang digabung dengan True Ki-nya. Tapi Qin Chen berhasil mengalahkan Li Qingfeng dengan kekuatan Bloodline miliknya. Orang-orang tampak heran kenapa Bloodline level 1 Qin Chen dapat mengalahkan level 3 milik Li Qingfeng. Dan di part sebelumnya, kita tahu kalau Bloodline Qin Chen itu sangat spesial dan meskipun level 1, tapi kekuatannya setara level 3 dan terus berkembang. Pertandingan pun selesai, kemudian kepala sekolah mengumumkan nama-nama para pemenang dan memberikan hadiah. Qin Chen yang juara 1 mendapatkan cincin ruang dan teknik One level dan 10.000 koin perak. Qin Chen yang adalah seorang master yang berinkarnasi dan sudah menghafal beberapa jurus tingkat atas, ia pun berniat menukarkan gulungan teknik tadi untuk menjadi uang. Karena kita tahu kalau saat ini Qin Chen sangat membutuhkan uang untuk meningkatkan kultivasinya. Orang-orang di sana pun tampak heran kepada Qin Chen yang lebih mementingkan uang daripada teknik tersebut. Kemudian sekarang giliran Lord Lingwu untuk memberikan hadiah. Hadiah yang diberikan yaitu mereka dapat pembaptisan di Blood Spiritual Pool, yaitu tempat berkultivasi yang dapat meningkatkan titel seorang martial artist ke tingkat heaven level. Dan tempat itu dikelilingi oleh 5 negara dan terletak di sebuah barat laut, dikelilingi gunung yang sangat luar biasa. Nama tempatnya Demon Ancestral Mountain. Di tempat tersebut banyak sekali blood base dan tiap tahun banyak para martial arts masuk ke tempat tersebut untuk memburu blood base. Namun tempat itu sangat berbahaya, banyak para martial artis yang masuk tapi tidak pernah keluar. Dan di dalam sanalah tempat blood pool berada. Ratusan tahun yang lalu, di negara besar Wei, ada tim petualangan dari negara tersebut yang menemukan blood pool ini. Dan secara tidak sengaja, mereka menerima pembaptisan dari blood pool tersebut. Mereka tampak senang karena kekuatan fisik dan kultivasi mereka meningkat secara cepat. Mereka berencana menyembunyikan tempat itu, namun entah mengapa, ada para petualang lain dari negara tetangga yang tahu. Dan terjadilah peperangan di tempat itu. Setelah negara besar Wei mendapat berita itu, mereka ingin menyembunyikan berita tersebut dan ingin memonopoli blood pool-nya. Namun 4 negara lainnya sudah tahu tentang hal itu dan juga menginginkan blood pool tersebut. Terjadilah peperangan hampir 10 tahun di dalam Demon Ancestral Mountain. Pada peperangan tersebut, banyak sekali Bang Jago yang meninggal atau terluka parah. Kelima negara itu pun kemudian membuat perjanjian, yaitu Blood Spiritual Pool akan dibuka 5 tahun sekali dan ada kompetisi besar di sana yang bisa diikuti para pemuda jenius berbakat di kelima negara besar tersebut.
Dan kalau ada yang memasuki 10 besar, dia bisa dapat 4 slot untuk memasuki Blood Pool. Dan tahun lalu, ada 2 orang dari Kekaisaran Besar Qi yang berhasil masuk 10 besar. Jadi, ada 8 slot yang bisa digunakan untuk masuk Blood Pool. Dan slot tersebut diberikan sebagai hadiah untuk para pemenang pertandingan akademi sekarang. Dan dalam 6 bulan lagi akan ada orang yang menjemput mereka untuk pergi ke Demon Ancestral Mountain. Shin beralih ke Qin Chen yang sedang menemui ibunya. Lalu datang Guru Liang dan ayahnya Ling Shen tadi. Ibu Qin tahu kalau kemarin Qin Chen habis membuat masalah dengan Guru Liang. Ibunya Qin tampak heran kepada sikap Guru Liang yang sangat sopan. Di sini ayahnya Ling Shan tahu kalau ibunya Qin baru saja diusir dari keluarganya, lalu menawarkan rumah yang layak untuk mereka berdua. Tapi di sini ibunya Qin menolaknya dengan halus. Kemudian mereka pergi. Di sini kita lihat kalau Putri Zhao Ling Shan tampak malu-malu ketika bertemu Qin Chen. Apakah mereka jodoh nantinya? Hanya waktu yang bisa berbicara. Lanjut, kita beralih ke rumah Lady Zhao. Di situ tampak Qin Fen sedang kritis karena kolam Qi-nya habis dihancurkan oleh Qin Chen pas di pertandingan kemarin. Di situ sudah ada Grandmaster, tapi Grandmaster tersebut tidak bisa mengembalikan kolam Qi milik Qin Fen. Ia berpesan kalau ada satu cara untuk menyembuhkan Qin Fen, yaitu dengan pil pemulihan level 6. Tapi pil tersebut sangatlah langka. Kemudian pengawalnya Lady Zhao datang dan memberikan kabar kalau Qin Chen mendapatkan juara 1. Lady Zhao yang tampak kesal kemudian menyuruh pengawalnya tersebut untuk segera menghabisi nyawa Qin Chen dan ibunya. Shin beralih ke Marquis yang sedang dimarahi oleh ketua istana kekaisaran karena ulah Lady Zhao kemarin yang melakukan kecurangan di pertandingan akademi. Di sini Marquis tampak takut dengan ancaman sang ketua. Sesampainya di rumah, Marquis marah dan segera menemui Lady Zhao untuk memberinya peringatan untuk tidak melakukannya lagi. Pas Marquis tanya di mana pengawalnya, Lady Zhao hanya terdiam. Dan di sini Marquis tahu kalau Lady Zhao berniat membunuh Qin Chen dan ibunya. Di malam harinya, Qin Chen sedang melakukan kultivasi. Namun ia kaget karena tiba-tiba pedang yang dimiliki Qin Chen di kehidupan sebelumnya kembali untuk kedua kalinya. Qin Chen penasaran lalu mendekati pedang tersebut. Pas Qin Chen hendak memegangnya, ia pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Pedang tersebut memancarkan kekuatan yang sangat besar. Namun secara perlahan, kekuatan Bloodline yang ada di tubuh Qin Chen menyerap kekuatan tersebut. Pas selesai menyerap kekuatan pedang tadi, Qin Chen pun langsung pingsan. Akhirnya Qin Chen tersadar dari pingsannya. Tiba-tiba Qin Chen mendengar suara tapak kaki. Qin Chen pun segera keluar untuk memeriksanya, dan benar saja di situ sudah ada Qin Yong dan anak buahnya. Mereka sedang mengatur siasat untuk membunuh Qin Chen. Qin Chen pun tampak berpikir gimana cara dia mengatasi mereka semua, yang dimana mereka semua sudah bertitel Earth level tahap awal, dan Master Qin Yong yang bertitel Earth level tahap akhir. Kemudian Qin Chen berniat membunuh mereka satu persatu. Untungnya Qin Chen tadi sudah mendapatkan kekuatan dari pedangnya yang membuat ia bisa menyembunyikan hawa kehadirannya. Pas Qin Chen mulai melancarkan aksinya, ternyata hawa keberadaannya terdeteksi musuh. Ternyata musuh tersebut punya jurus pendeteksi. Tapi karena kekuatan Qin Chen yang sedikit di atasnya, membuat ia tidak bisa melihat Qin meskipun sudah mengaktifkan jurusnya. Qin Chen pun berhasil membunuh satu musuhnya, kemudian memakai jubah yang digunakan musuhnya tadi. Kembali ke musuh yang lain, di sini tampak ada musuh yang berpikiran mesum kepada ibunya Qin Chen, karena ia tahu kalau targetnya kali ini ialah wanita tercantik di Kekaisaran Besar Qi. Tiba-tiba Qin Chen datang dengan memakai jubah musuhnya tadi. Ia memberitahu kalau ada sesuatu di tempat lain. Musuh tersebut kemudian memeriksanya. Pas jalan beberapa langkah, ia tersadar kalau suara tersebut bukan dari temannya. Tapi Qin Chen dengan sigap menyerang musuh tersebut. Qin Chen pun melanjutkan aksinya dengan membunuh musuh-musuh yang lain. Di waktu yang sama, Marquis sedang memikirkan gimana caranya untuk meredam amarah ketua istana tadi, dan melihat gimana hebohnya berita besok pagi kalau tahu ibunya Qin Chen dan Qin Chen terbunuh.
Qin Yong pun sudah sampai di kamar Qin-chen, tapi ia tidak menemukan Qin-chen di kamarnya. Kemudian Qin Yong segera menuju kamar ibunya Qin. Pas berada di luar, tiba-tiba musuh tersebut mencium bau darah, dan benar saja, mereka melihat temannya yang sudah tergeletak. Pas mereka melanjutkan untuk ke kamar ibunya Qin, tiba-tiba Qin-chen keluar dengan berpura-pura dapat serangan dari orang lain dan berkata kalau tempat ini sudah dikepung. Tapi salah satu dari musuh tersebut menyadari kalau itu bukan temannya, dan Qin-chen pun langsung melayangkan serangan ke musuh tersebut. Qin Yong dan satu anak buahnya yang tahu hal tersebut langsung menyerang Qin-chen. Qin-chen pun segera membunuh musuh yang satunya, namun tidak dengan Qin Yong. Qin Yong tampak melayangkan pukulannya ke Qin-chen, tapi Qin-chen bisa menghindari pukulan tersebut. Pas mau terkena pukulan tadi, di sini topeng yang dipakai Qin-chen terlepas. Qin Yong pun kaget kalau yang membunuh semua anak buahnya yaitu Qin-chen. Qin Yong yang emosi langsung menyerang Qin-chen secara bertubi-tubi. Tapi Qin-chen yang baru saja mendapatkan kekuatan dari pedangnya, ia bisa menangkis dan menghindar dari serangan tersebut. Qin Yong yang kesal dengan Qin-chen, dia lalu memakan pil darah merah level 3 yang membuat dimana kekuatan Qin Yong berkali-kali lipat dari biasanya. Tapi pil tersebut mempunyai efek samping yang cukup parah, dimana seorang yang habis makan pil tersebut, ia akan lemah dalam beberapa hari ke depannya. Setelah makan pil tersebut, Qin Yong langsung melayangkan serangannya kepada Qin-chen. Tak lama kemudian datang penjaga kota, tapi Qin Yong tidak mempedulikan itu dan langsung menyerang Qin-chen. Lalu muncul ketua penjaga yang bernama Zhuo Li untuk menangkis serangan tersebut. Zhuo Li pun bilang ke Qin-chen kalau dirinya ialah wakil komandan penjaga barat kota hari ini yang dipercaya oleh Tuan Kang, dan meminta maaf kepada Qin-chen karena telah datang terlambat. Zhuo Li pun segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap Qin Yong, tapi karena Qin Yong sangat kuat, anak buah Zhuo dengan mudah dikalahkannya. Zhuo Li pun tampak kewalahan melawan Qin Yong tersebut dan hampir kalah. Kemudian Qin-chen menyarankan Zhuo Li untuk memukul tulang rusuk sebelah kirinya. Zhuo Li pun segera melakukan saran Qin-chen tadi, dan benar saja, Qin Yong tampak kesakitan karena menerima serangan tersebut. 还有这种操作，还真有。Setelah menerima serangan tadi, Qin Yong berusaha kabur, namun Zhao Li tampak mengejarnya. Qin Yong pun lalu melancarkan serangannya ke Zhao Li. Zhao Li yang terkena serangan barusan, kemudian langsung terjatuh. Ketika Qin Yong mau kabur, tiba-tiba ada Qin-chen di sampingnya dan langsung menyerang Qin Yong. Qin Yong yang terkena serangan tersebut pun langsung jatuh dan langsung meninggal. Orang-orang di sana pun tampak kaget karena dari tadi Zhuo Li tampak kewalahan melawan Qin Yong, tapi Qin-chen dengan mudahnya bisa membunuh Qin Yong hanya dengan satu pukulan. Kemudian Qin-chen menemui Zhuo Li dan berterima kasih karena sudah membantunya. Dan Qin-chen bilang kalau dia akan membalas kebaikan tersebut di lain waktu. Tapi Zhuo Li pun berterima kasih dan bilang kalau itu sudah menjadi tugasnya. Qin-chen pun bilang kalau jangan buru-buru menolaknya, karena Qin-chen tahu kalau meridian Zhuo Li sedang terluka. Qin-chen pun berkata kalau ia bisa menyembuhkan luka tersebut. Dan di sini kita tahu luka tersebut tercipta gara-gara Zhuo Li buru-buru untuk membangkitkan titel Heaven Level, yang dimana itu dapat menyebabkan luka di meridiannya. Zhuo Li pun tampak senang mendengar hal tersebut, karena ia sudah berobat kemana-mana, tapi belum ada satupun alkemis yang mampu menyembuhkan lukanya. Kemudian Qin-chen bertanya kepada Zhao Li, apakah Anda tahu orang-orang ini? Zhuo Li menjelaskan kalau mereka adalah pembunuh bayaran yang bernama Shadow Killer. Kelima kekaisaran besar sudah mencoba untuk menyingkirkan mereka, tapi organisasi mereka sangat tertutup dan sulit sekali untuk dilacak keberadaannya.
Pemburu shadow killer dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu A, B, dan C. Dan yang dilawan Qinchen barusan adalah tingkat C, di mana pembunuh tersebut masih bertitel Earth level tahap awal. Tapi Zhuoli kagum ke Qinchen karena ia berhasil membunuh mereka semua sekaligus dan menyadari kalau Qinchen ini bukanlah orang sembarangan. Ketika Zhuoli hendak pergi, Qinchen memanggilnya dan bilang kalau dirinya ingin meminjam sesuatu kepada Zhuoli. Beralih ke rumah keluarga Qin, di situ tampak ada Lady Zhao dan anaknya Qin Fen yang sedang menunggu kabar dari King Yong atas misi yang ia laksanakan, yaitu membunuh Qinchen dan ibunya. Tapi kemudian Yang Ji datang dan bilang sambil terbata-bata dan menyebutkan nama Qin Yong. Mereka berdua pun berniat menghampiri Qin Yong yang dikatakan Yang Ji barusan. Dan betapa kagetnya mereka berdua melihat Qin Yong sudah tidak bernyawa. Dan cerita pun bersambung. 会就这么善罢甘休，等着吧，今日之事不会。赵凤，这是。 Ikuti terus kelanjutan ceritanya dan jangan lupa subscribe buat dapat notifikasi terbaru dari video Mimin. Terima kasih.